Berapa jam Pak biasa kayak gini? Kira-kira 2 jam kurang dikit. Waduh. Es krim menjadi salah satu hidangan yang tidak lekang oleh waktu. Seiring perkembangan dunia kuliner, muncul beragam varian rasa, desain hingga bentuk es krim. Tapi di tengah ragam varian es krim kekinian, es krim jadul atau yang sering disebut es puter masih eksis dan diminati oleh para pelanggan. Karena ini spesialnya enaknya itu duriannya. Gitu. Jadi yang bikin nagih tuh walaupun mau musim hujan, musim panas durian mah tetap ya. Suka rasanya lebih enak sih kayaknya ya Mas ya, yang manual gitu daripada pakai mesin gitu kan, lebih gimana gitu. Di kawasan Bogor, Jawa Barat, kehadiran es puter relatif cukup mudah ditemui. Selamat datang di Kota Hujan Bogor dan selamat datang di segmen Sehari Menjadi. Hari ini kita akan seru-seruan untuk belajar bikin salah satu jajanan tradisional. Ini es puter gitu Pak namanya Pak? Iya. Es puter tapi nggak cuma bikin esnya, tapi kita juga akan bikin si konnya. Saksikan selengkapnya dalam segmen Sehari Menjadi kali ini. Kita makan dulu ya, hujan-hujan makan es, tetap nikmat. Salah satu pabrik yang memproduksi kerucut es krim berada di Kelurahan Gunung Batu, Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. Tempat produksi cone beragam bentuk ini sudah eksis sejak 1984 atau 40 tahun silam. Dan untuk membuat cone yang seperti ini, nah ini proses awalnya kita akan mulai dengan bahan utamanya tepung tapioka ya Kang? Tepung tapioka kita akan bikin. Bahan dasar untuk membuat kerucut es krim antara lain tepung tapioka, tepung terigu, garam yang sudah kue. Larutkan semua bahan tadi dan tambahkan minyak kacang secukupnya. Minyak kelapa? Minyak kacang yang biasa buat biskuit. Loh, kenapa nggak pakai minyak goreng biasa kan sama-sama minyak? Nggak masuk, nggak akan jadi kue kalau biasa aja. Wanginya yang beda atau apanya? Rasa terutama rasa sama wangi. Rasa sama wanginya beda ya? Ya, selain menambah aroma pada kerucut es krim, minyak kacang akan membuat cone tidak menempel pada cetakan. Berbeda bila menggunakan minyak untuk menggoreng atau minyak kelapa sawit, kerucut es krim akan lebih sulit dikeluarkan dari cetakan karena lengket. Setelah tercampur rata, tambahkan pewarna makanan. Lanjut, kita masuk ke proses pencetakan. Satu hal yang pertama kali saya rasakan ini panas karena yang kerja ini ada, kalau lagi full bisa sampai 8, ini lagi 6 yang kerja. Panas, jadi bukan angkat lagi, panas. Saya ngeliatin dulu. Bila diperhatikan, langkah kaki para pembuat cone es krim di tempat ini berirama. Hentakan kaki dan langkah yang lentur diyakini akan mempercepat proses produksi cone. Dan satu lagi yang penting, tidak membuat kaki mereka cepat pegal. Wajar saja, dalam sehari ribuan cone diproduksi di tempat ini. Jadi harus kerja dengan cepat ya. Kalau caranya yang ini, Boleh dibantu? ini di yang kiri pegang ini, Ah. kanan ini. Tuh, tahan. Jadinya goyang, Pak. Harus satu goyang. Ya. Biar nggak cepat. Kalau saya, wah jangankan bergerak mengikuti irama, mengoperasikan alat pencetakan saja masih jauh dari kata mahir. Setelah adonan cair masuk ke dalam wadah pencetakan, tekan dengan besi hingga adonan sedikit keluar dari dalam cetakan. Ini akan memastikan agar tidak ada lubang atau rongga pada kerucut es krim yang dibuat. Nih, taruh sini. Dah, yang ini. 3 ini. Ini gini. Dan nekennya jangan pakai tangan. Ini yang neken, set, tekan. Nah. Ini 4. Set, tarik, set. Ha. Set. Setelah itu keluarkan cone es krim yang sudah dimasak kurang lebih selama 1 menit. Selain cone berukuran besar, ada juga cone mini yang diproduksi di sini. Aduh. Boleh dilanjut dulu, ah. Saya merusak properti.
Wah, untung tidak mengenai saya ya. Bila alat pres tidak terkunci dengan tepat, besi cetakan bisa saja terpental karena tekanan udara yang dihasilkan selama proses pencetakan. Enggak, pas yang tadi ngepress loncat. Kayaknya mau ditangkap ininya. Mau ditangkap ininya nih. Yang kena tangannya. Iya, kalau pas loncat mau ditangkap ini, katanya nah ini nangkapnya. Jadi gini. Terakhir, haluskan bagian atas cone seperti ini. Dan saya suka dia karena tadi pakai sedikit garam, jadi ada sensasi asin. Jadi kalau pas pakai es krim, strawberry, durian, coklat atau apapun itu, dia akan pas rasanya. Tapi kalau mau yang polos ya bisa tergantung selera Anda. Dan ingat harus pakai minyak kacang ya Bang ya? Minyak kacang, karena kalau nggak pakai minyak kacang nanti katanya bakal nempel di cetakannya. Setelah cone es krim dingin, waktunya kita kemas. Setiap kemasan cone es krim berukuran kecil berisi 20 buah dijual dengan harga Rp3.000. Sementara satu kemasan kerucut es krim besar berisi 10 dijual dengan harga Rp2.000 saja. Walau mampu menghasilkan hingga 5.000 cone setiap hari, tidak jarang produksi menurun hingga 50%. Mulai dari kendala harga bahan baku yang melejit naik, sampai beragam kendala yang dialami oleh para pekerja. Ya nggak bisa kita ngambil orang sembarangan nggak kan. Kalau kita kan bisa, kalau bisa ambil orang sembarangan mah mungkin bisa aja. Ini harus orangnya khusus. Belajar kon ini kan nggak cukup sebulan, 2 bulan mungkin nggak cukup lah. Kerucut es krim sudah, waktunya membuat es puter dengan rasa durian. Pertama-tama masak sebagian santan kental hingga mendidih dan garam secukupnya untuk menyeimbangkan rasa. Sambil menunggu santan mendidih, kita siapkan adonan kedua. Dan es jadul ini, es putar ini tuh sebetulnya memiliki banyak varian rasa. Mau dikasih coklat, strawberry, blueberry, terserah bisa. Tapi salah satu yang paling favorit selama ibu dan bapaknya ini berjualan belasan tahun, durian. Nah ini yang duriannya murni. Tipsnya kata ibu, pilih duriannya tuh yang agak strong, supaya nggak usah pakai terlalu banyak. Tapi aromanya juga udah dapat dan rasanya juga cenderung lebih kuat. Setelah itu campurkan santan kental dengan tepung tapioka dan tepung pati biji kelapa. Tips untuk mendapatkan es puter yang lumer di mulut, ya ini pemirsa. Tepung yang dipakai harus dicairkan terlebih dahulu agar tidak ada tepung yang menggumpal. Bu, kalau misalkan Bu, ini sebagian santannya nggak kita masak dulu gitu, itu bisa atau nggak Bu sebetulnya untuk dibikin es puter? Nggak bisa, soalnya nggak bisa kental. Nggak bisa Iya, karena nanti harus si tepung tapiokanya ini nih dan campurannya tidak bisa mengental. Nggak matang, rasanya mentah gitu. Dan rasanya juga mentah. Iya. Oke. Setelah santan mendidih, masukkan lagi sisa santan dan tepung yang telah dilarutkan secara perlahan. Aduk terus hingga tekstur santan menjadi sedikit mengental. Tambahkan juga kental manis dan gula secukupnya. Seluruh bahan telah tercampur rata, waktunya menyiapkan bahan-bahan untuk membekukan adonan es puter. Habis ini tinggal. Tuang di depan. Oke, saya sambil bantu depan ya Bu ya. Iya, iya. Nah ini dia bagian yang seru. Kita akan memutar-mutar, namanya aja es putar. Pak, esnya udah ada Pak. Oke. Hanya 2 bahan yang diperlukan untuk membekukan adonan es puter. Pertama ini adalah es batu. Kedua, garam. Dan ini es batunya bukan untuk dikonsumsi, tapi untuk membuat si cairan es krim tadi yang masih berbentuk seperti pasta, ini bisa mengental. Nah, ini dia pendinginnya. Sebelum diputar, jangan lupa tambahkan durian dalam adonan es puter. Nih, primadona durian. Ntar kasih durian lagi nanti. Di mananya? Kalau di cupnya dikasih durian lagi ya. Jadi double, di adonannya ada, di toppingnya juga ada. Dan ini untuk yang campurannya. Wadah es krim yang telah terselimuti es batu dan garam kemudian diputar-putar. Dan sesuai namanya es puter, ya diputar begini, masih cara manual.
Berapa jam Pak biasa kayak gini? Ya kira-kira 2 jam kurang dikit lah. Waduh. Sejam setengah. Oh, nggak bisa 10 menit, nggak bisa? For your info, garam berfungsi untuk menurunkan titik beku air di bawah 0 derajat Celcius. Sehingga cairan santan dapat membeku dan membentuk kristal es. Jika tidak diberi garam, adonan ini tidak akan membeku. Secara singkat, garam memiliki sifat hidrofilik yang mampu mengikat molekul air sehingga dapat membuat adonan es puter membeku. Tambahkan es batu dan garam secara berkala bila dibutuhkan. Dan setelah 2 jam diputar, es putar durian buatan saya akhirnya bisa disajikan. Tapi saya tidak akan makan sendiri kok, ini untuk jualan juga. Es putar mudah ditemui di titik-titik keramaian di kawasan Bogor, Jawa Barat. Salah satunya di sekitar kawasan alun-alun Bogor dan sekitarnya. Tipikal es krim putar pada umumnya, dia lembut, santannya juga berasa karena pakai santan kental yang tadi. Tidak ada gerenjel-gerenjel bekas tepungnya ya, bisa dikatakan bekas adukannya itu nggak ada karena tadi memang aduknya tuh bertahap. Dan yang saya suka duriannya berasa. Tadi katanya pakainya nggak terlalu banyak, tapi karena memilih duriannya itu tepat, jadi kenceng duriannya. Apalagi di atasnya ditambahin topping durian. Makan pakai konnya nih. Oh. Kon sama es putar emang nggak pernah salah perpaduannya. Ada sedikit asinnya berasa sedikit banget. Dan ketika dipaduin dengan tekstur lembutnya, nah ini pas dan cakep. Harga satu porsi es putar durian menggunakan cone dipatok mulai dari Rp5.000. Sementara es putar durian dengan wadah gelas plastik dibanderol Rp10.000. Kan ternyata di balik seporsi ataupun segelas es putar yang Anda nikmati itu ada perjalanan yang amat panjang. Dari mulai bikin esnya, sampai bikin konnya, sampai kemudian perpaduannya pas biar seperti apa. Itu ada perjalanan yang sangat amat panjang. Saya akan menikmati es krim durian ini. Gimana? Ada yang mau coba juga? Di Bogor bisa dinikmati, hujan-hujan tetap banyak yang beli. Dan Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Bogor, Jawa Barat.